Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Rahayu Wijayani, NPM 212151027, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester, mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi dan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Homsatun Nikmah SPD MPD. Video ini dibuat berdasarkan pengalaman saya waktu duduk di bangku sekolah menengah pertama, yang mana saya merasa kesulitan untuk memahami materi peluang. Karena saya hanya dibekali materi saja, tidak dikuatkan dengan pemahaman konsep, apalagi praktek. Maka dari itu, di sini saya mencoba membuat solusi atas ketidakpahaman saya terhadap materi tersebut dengan cara membuat video pembahasan atau video pembelajaran mengenai materi peluang dengan harapan dapat membantu atau bermanfaat bagi yang menontonnya. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini saya akan membahas mengenai materi peluang. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan peluang? Peluang nampaknya sudah tidak asing lagi pada telinga kita. Contohnya seperti ini. Pada sebuah kelas dengan jumlah siswa 30 orang, ada 5 perwakilan yang nantinya akan dipilih menjadi ketua kelas. Jadi, berapakah peluang setiap 5 siswa tersebut untuk menjadi ketua kelas? Dapat disimpulkan ya teman-teman, peluang adalah nilai atau angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, di dalam peluang itu sendiri, kita akan menjumpai ruang sampel dan titik sampel. Lantas, apa itu ruang sampel dan titik sampel? Nah, ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Sedangkan titik sampel adalah anggota yang ada di dalam ruang sampel. Jika hanya membaca atau melihat pengertiannya saja, mungkin teman-teman masih kurang paham apa itu ruang sampel dan titik sampel. Maka dari itu di sini langsung saja kita lihat ke contoh di mana sebuah dadu dengan 6 sisi dilempar. Pada pelemparan pertama muncul sisi 2, kemudian pada pelemparan kedua muncul sisi 5. Nah, peluang muncul sisi 1 pada pelemparan selanjutnya adalah kita langsung lihat ke jawabannya di mana diketahui bahwa dadu memiliki 6 sisi, yaitu sisi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sisi-sisi tersebut yang dinamakan dengan ruang sampel, sedangkan sisi 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 masing-masing adalah titik sampel. Jadi, jika ditanyakan peluang muncul sisi 1, maka titik sampelnya adalah 1 dan ruang sampelnya adalah 6. Dari penjabaran tersebut, kita dapat mengetahui rumus untuk mencari peluang dari suatu kejadian, yaitu PA sama dengan NA dibagi NS, di mana PA adalah peluang kejadian A, kemudian NA adalah titik sampel kejadian A, dan NS adalah ruang sampel kejadian A. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan ruang sampel? Untuk menentukan ruang sampel, kita dapat menggunakan 3 cara. Yang pertama, dengan cara mendaftarkannya satu persatu. Cara ini merupakan cara yang paling sederhana, di mana kita akan berusaha mencari anggota ruang sampelnya dengan menyebutkannya satu persatu. Yang kedua, dengan menggunakan diagram pohon. Nah, menentukan anggota ruang sampel dengan cara ini menggunakan bantuan diagram pohon. Cara ini digunakan untuk mencari ruang sampel dari 2 atau lebih kejadian. Contohnya, ruang sampel dari pelemparan 3 buah koin secara bersamaan. Teman-teman bisa perhatikan di gambar. Pada gambar tersebut, dimisalkan sisi angka dengan A, sisi gambar dengan G. Didapatkan, jika muncul sisi angka A pada koin pertama, sisi angka A pada koin kedua, dan sisi angka A pada koin ketiga, maka didapatkan titik sampel yang pertama adalah AAA.
Begitu juga seterusnya sehingga didapatkan ruang sampel AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Cara yang ketiga untuk menentukan ruang sampel yaitu menggunakan tabel. Nah, cara ini sering digunakan untuk mencari ruang sampel dari kejadian yang majemuk atau lebih dari 2 kejadian. Contoh, ruang sampel dari pelemparan 2 koin. Nah, bentuk tabelnya seperti yang tertera pada layar, teman-teman bisa perhatikan. Dalam tabel tersebut, dimisalkan sisi angka dengan A, sisi gambar dengan G, dengan koin pertama pada sisi vertikal ke bawah, sedangkan koin kedua pada posisi horizontal. Terlihat bahwa jika muncul sisi A pada koin pertama dan muncul juga sisi angka pada koin kedua, maka didapatkan titik sampel AA dan seterusnya, sehingga didapatkan ruang sampel AA, AG, GA, dan GG. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal peluang. Dalam suatu kantong terdapat 30 kelereng putih, 18 kelereng biru, dan 32 kelereng merah. Jika dari dalam kantong tersebut diambil satu kelereng secara acak, peluang terambilnya kelereng merah adalah, langsung saja kita lihat ke pembahasan, di mana S sama dengan kelereng putih, kelereng biru, dan kelereng merah. Maka NS sama dengan 80 kelereng. Karena 30 kelereng putih ditambah 18 kelereng biru ditambah 32 kelereng merah sama dengan 80 kelereng. Kita misalkan X adalah kejadian terambilnya kelereng merah, maka NX sama dengan 32. Dengan demikian, peluang terambilnya satu kelereng merah yaitu kita substitusikan ke dalam rumus PX sama dengan NX dibagi NS sama dengan 32 dibagi 80 didapatkan hasil 2/5. Maka peluang terambilnya kelereng merah adalah 2/5. Mudah bukan mengerjakan contoh soal dari materi peluang ini? Nah, setelah tadi kami membahas bersama-sama mengenai materi peluang, selanjutnya saya akan memberikan tips untuk memahami materi peluang. Yang pertama, ubah mindset bahwa belajar matematika khususnya materi peluang ini tidaklah sulit. Kemudian yang kedua, membuat suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, mencatat materi khususnya rumus dengan rapi. Yang keempat, pahami konsep atau rumus, jangan menghafal rumus. Yang kelima, cari trik mengerjakan soal dari berbagai sumber seperti buku, kemudian channel YouTube, atau bertanya kepada guru. Yang keenam, kerjakan latihan soal secara rutin. Bersangkutan dengan poin ke-6, di sini saya juga sudah menyiapkan latihan soal mengenai materi peluang untuk teman-teman kerjakan. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.